Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, salam harmoni. Kepada yang terhormat Bapak Iwayan Swindri SEMSI selaku pembimbing utama, yang terhormat Ibu Made Ari Maitriana SPD MPD selaku pembimbing pendamping, yang terhormat Bapak Kadek Raiswena SPD MPD selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Tabungan dan Kontrol Diri terhadap Minat Menabung Siswa kelas 12 Akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Gita Losiana Saputri dengan NIM 18170110057 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang terakhir, metode penelitian. Adapun latar belakang dari penelitian ini ialah Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran berlangsung secara jarak jauh. Hal ini juga mengakibatkan siswa cenderung bertindak secara konsumtif, yang mana waktu belajar dari rumah lebih banyak digunakan untuk bermain atau nongkrong sama teman. Dengan ini juga mengakibatkan siswa lebih boros dan kurang pandai dalam mengelola keuangannya. Dalam hal ini perlu menumbuhkan minat siswa dalam hal menabung demi kelangsungan hidup di masa yang akan datang, khususnya dalam hal finansial. Dari data Bank Dunia tahun 2010 yang dilakukan oleh pengamat perbankan mengatakan, pengetahuan pelajar tingkat SMA di Indonesia tentang pengelolaan keuangan sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Pelajar SMA di Indonesia hanya mampu meraih angka 23% soal mengelola uang saku. Jauh tertinggal dari negara Thailand yang mencapai 71%. Persentase simpanan masyarakat di Indonesia hanya sebesar 36,9%. Jika dibandingkan dengan Malaysia, angka tersebut sangat rendah karena persentase simpanan di Malaysia mencapai 105,5%. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan negara Singapura, Indonesia sangat jauh tertinggal karena negara Singapura persentase simpanan masyarakatnya mencapai 280,9%. Dapat dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika yang menunjukkan indeks literasi keuangan nasional berada di angka 38,3% dan indeks inklusi keuangan berada di angka 76,19%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keuangan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat akses produk dan layanan jasa keuangan. Sementara itu, indeks literasi keuangan remaja, khususnya usia 15 sampai dengan 17 tahun, umumnya tergolong sebagai pelajar sekolah menengah atas. Masih tergolong sangat rendah, yang angkanya mencapai 16%. Terlihat dari data tersebut bahwa masyarakat remaja di Indonesia belum mampu mengelola uang saku secara benar. Hal ini merupakan salah satu akibat dari minimnya minat siswa dalam hal menabung. Pada dasarnya, siswa SMK Akuntansi telah mempelajari pengetahuan mengenai tabungan di sekolah. Ditambah lagi, siswa kelas 12 akuntansi telah melaksanakan PKL dengan pembelajaran yang didapat di sekolah mengenai tabungan dan pembelajaran di tempat PKL, mengajarkan siswa pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini diharapkan siswa dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Dan dengan pembelajaran ini dapat menunjang siswa untuk memanfaatkan uang secara bijaksana, dan diharapkan dapat mendorong minat siswa untuk menabung.
Namun kenyataannya, siswa belum menjadikan aktivitas menabung sebagai suatu kebiasaan. Dan kegiatan menabung ini masih sangat sulit dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini, siswa juga tidak mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh dari materi tabungan untuk menumbuhkan minat siswa dalam menabung. Dan kurangnya, siswa dalam mengontrol diri. Dengan hal ini, maka peneliti mengambil judul Pengaruh Pengetahuan Tabungan dan Kontrol Diri terhadap Minat Menabung Siswa Kelas 12 Akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka perlu dilakukan identifikasi masalah. Yang pertama, pengetahuan tentang tabungan yang telah diajarkan oleh guru di sekolah belum sepenuhnya diimplementasikan oleh siswa di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagian siswa belum bisa mengontrol dirinya untuk tidak berperilaku konsumtif dan mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Yang ketiga, sebagian siswa belum menerapkan aktivitas menabung sebagai suatu kebiasaan untuk melakukannya dengan menyisihkan uang saku untuk disimpan. Nah, dari identifikasi masalah, maka masalah tersebut perlu dibatasi. Yang pertama, pengetahuan tabungan memfokuskan pada materi tabungan yang akan diuji menggunakan tes. Yang kedua, kontrol diri memfokuskan pada pengelolaan keuangan siswa kelas 12 akuntansi. Dan yang terakhir, minat menabung memfokuskan pada kebiasaan dalam menyisihkan uang untuk disimpan dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebiasaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah pengetahuan tabungan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt? Yang kedua, apakah kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt? Dan yang terakhir, apakah pengetahuan tabungan dan kontrol diri berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt? Dari pemaparan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan tabungan terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh signifikan kontrol diri terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh signifikan secara simultan pengetahuan tabungan dan kontrol diri terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Nah, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dan bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan tabungan dan kontrol diri terhadap minat menabung. Adapun manfaat yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai tabungan, khususnya mengenai pengaruh pengetahuan tabungan dan kontrol diri terhadap minat menabung. Yang kedua, bagi SMK Negeri 1 Seririt, sebagai bahan pertimbangan dalam menumbuhkan minat siswa dalam menabung. Dan yang terakhir, bagi Universitas Pendidikan Ganesha sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menjadi pengetahuan tambahan khususnya pada tabungan. Adapun kajian teori dari penelitian ini ialah penelitian ini didukung oleh teori Planet of Behavior yang merupakan pengembangan dari teori Operation Action yang sebelumnya dikemukakan oleh Fishbein dan Addison pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh individu yang didasari dari niat individu itu untuk melakukan aktivitas atau berperilaku yang dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini juga didasari oleh Financial Knowledge Theory atau teori pengetahuan keuangan.
Teori ini menjelaskan mengenai segala pemahaman individu mengenai istilah atau konsep keuangan dan penguasaan individu terhadap berbagai hal mengenai keuangan. Dalam hal ini, pengetahuan tabungan termasuk ke dalam pengetahuan keuangan. Dalam hal ini, jika semakin banyak individu yang mengetahui atau memahami pengetahuan keuangan, maka semakin banyak pula individu yang akan melakukan aktivitas investasi dan menabungkan uangnya dengan baik. Para ahli Hilgert, Hoggett, dan Beverly pada tahun 2003 mengatakan bahwa pengetahuan mengenai keuangan secara langsung berpengaruh terhadap perilaku keuangan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Remaja atau pelajar saat ini cenderung sangat mudah menghabiskan uangnya dan mereka juga tidak berorientasi bahwa aktivitas menabung atau investasi akan menguntungkan di masa yang akan datang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap minat menabung. Dan dapat disimpulkan pula bahwa pengetahuan tabungan termasuk ke dalam pengetahuan keuangan. Menurut Crow and Crow tahun 2000 mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi minat menabung. Faktor yang pertama ialah faktor dari dalam. Faktor ini mengarah pada kebutuhan yang muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya, rasa ingin tahu akan suatu hal dan akan membangkitkan minat seseorang untuk melakukan aktivitas yang didasari tanpa ada rasa paksaan. Yang kedua yaitu faktor motif sosial. Faktor ini mengarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, individu memiliki pengetahuan dan individu ini akan memperoleh manfaat dari melakukan aktivitas tersebut. Nah, dari hal ini, individu akan terobsesi dalam melakukan aktivitas tersebut karena individu mengetahui manfaat yang akan diperoleh dari melakukan aktivitas tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor emosional dan perasaan. Minat erat kaitannya dengan perasaan dan emosi. Keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh minat yang akan membuat rasa senang ataupun rasa nyaman dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan seorang itu akan memperkuat minat itu sendiri. Sebaliknya, kegagalan akan mengurangi minat itu sendiri. Dalam hal ini, pengendalian diri ataupun kontrol diri yang dilakukan oleh individu dalam melakukan aktivitas akan mempengaruhi perasaan dan emosional individu itu sendiri. Adapun penelitian terdahulu yang saya gunakan, yang pertama, penelitian dari Rina Sutarno tahun 2012 menyatakan pengetahuan materi tabungan pada mata pelajaran ekonomi menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap minat menabung siswa. Yang kedua, penelitian dari Hanim Sunatul Maula tahun 2021 menyatakan pengetahuan tabungan dan perilaku konsumtif menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan secara parsial dan simultan terhadap minat menabung siswa. Penelitian dari Fajar Mujadid 2019 menyatakan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat menabung siswa. Yang keempat, penelitian Syahrizani Sidadolog tahun 2019 menyatakan pendidikan keuangan di keluarga dan kontrol diri menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap minat menabung. Dan penelitian yang terakhir dari Mutiara, Dalin, dan Agung Listiadi tahun 2020 menyatakan literasi keuangan, uang saku, kontrol diri, dan teman sebaya menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku menabung mahasiswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada penelitian ini menggunakan
2 variabel bebas, dan 1 variabel terikat. Variabel bebas yang pertama, pengetahuan tabungan, dan yang kedua, kontrol diri. Adapun variabel terikat yaitu minat menabung siswa. H1 merupakan pengungkapan pengaruh pengetahuan tabungan terhadap minat menabung siswa. H2 merupakan pengungkapan pengaruh kontrol diri terhadap minat menabung siswa. Dan H3 merupakan pengungkapan secara simultan pengaruh variabel X dan variabel Y. Nah, dari kerangka berpikir ini dapat dibuat hipotesis penelitian. H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tabungan terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. H2, terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol diri terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Dan H3, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tabungan dan kontrol diri terhadap minat menabung siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide. Dari judul telah dilatar belakangi dari berbagai masalah yang akan dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini. Tidak lupa juga penelitian ini didukung dari kajian teori dan akan dibuatkan metode penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dari metode penelitian ini akan didapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan tes. Sebelum digunakan untuk pengumpulan data, maka kuesioner dan tes ini harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan, yang pertama, uji analisis regresi linear berganda, yang kedua, uji T, dan yang ketiga, uji F. Lokasi penelitian. Ini dilakukan di SMK Negeri 1 Seririt, Jalan Kembang Sari, Desa Lokepakse, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Terima kasih, saya ucapkan Om Santi 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 Om.